Aku mau kasih tahu sebuah cerita nih. Hmm, biar aku tebak. Ceritanya berasal dari Pulau Lombok kan, Vin? Ih, pinter deh. Kamu tahu nggak sebuah legenda tentang sosok yang meratakan gunung dengan peliharaannya? Sebelum kita bercerita lebih jauh, hai semuanya, selamat datang di channel Modcast. Di sini kita akan bercerita tentang historikal suatu kebudayaan daerah, penjelasan misteri horor, dan masih banyak hal yang berkaitan tentang itu. Semoga kita bisa menemani dan menambah mood kalian hari ini ya. Yuk, kita cerita. Peliharaannya ya, Vin. Maksudnya hewan gitu? Iya, hewan peliharaannya. Hah? Gimana ceritanya tuh, Vin? Aku cerita dari awal aja ya kisahnya, tapi sambil kamu searching juga. Oke, tapi aku searching apa nih, Vin? Aku nggak tahu loh. Oh iya, jadi ceritanya ini berasal dari Lombok. Seperti yang aku bilang di awal tadi, kamu tahu kan Gunung Rinjani yang ada di Lombok? Oh, jadi ini legenda tentang Gunung Rinjani ya, Vin? Oke. Lanjut deh, Vin, ceritanya. Nah, masyarakat setempat, khususnya masyarakat suku Sasak dan suku Bali di Lombok, meyakini bahwa Gunung Rinjani adalah tempat suci dan merupakan istana para dewa. Kalau secara tata letaknya, di Gunung Rinjani ini terdapat Taman Nasional Gunung Rinjani yang terletak di kawasan peralihan biogeografis atau garis Wallace. Tempat flora dan fauna Asia Tenggara bertemu dengan flora fauna dari wilayah Australia, yang mana kita tahu menjadi daerah yang sangat digemari oleh wisatawan. Jika dilihat dari asal katanya, Gunung Rinjani sangat mungkin berasal dari kata Rara Anjani yang berubah menjadi Renjani dan selanjutnya menjadi Rinjani seperti yang kita kenal sekarang ini. Kamu bilang berasal dari kata Rara Anjani ya, Vin? Itu seperti nama orang? Aku dengar-dengar. Berdasarkan cerita yang berkembang di masyarakat, ada sosok yang sangat dihormati dan disegani bernama Dewi Anjani. Untuk menghargai dan menghormatinya, banyak tempat yang dinamai Anjani seperti Desa Anjani di Lombok Timur, Gedung Dewi Anjani di Mataram, dan mungkin masih ada tempat lain yang belum aku sebutkan. Wah, keren juga ya. Tapi siapa sih sebenarnya sosok Dewi Anjani ini, Vin? Sekarang aku ceritain ya, Tah. Penduduk sekitar meyakini bahwa Gunung Rinjani dihuni bangsa jin yang dipimpin oleh sang ratu bernama Dewi Anjani. Dewi Anjani ini dipercaya bersemayam di puncak Gunung Rinjani. Sosok Dewi Anjani ini adalah salah satu para jin gitu ya, Vin? Wah, terus kalau bersemayam di puncak Gunung Rinjani pasti ada istananya dong ya. Dari puncak Gunung Rinjani ke arah tenggara terdapat sebuah lautan debu atau sering disebut dengan kaldera yang dinamakan Segara Muncar. Konon, pada saat-saat tertentu dengan kasat mata dapat terlihat istana Ratu Jin. Menurut kabar yang beredar, pengikutnya merupakan golongan jin yang baik-baik. Heh, sampai bisa tahu jin yang tinggal di sana tuh baik-baik gitu. Tapi syukur sih. Katanya gitu sih, Ta. Kan aku juga cuma tahu ceritanya. Kisah mengenai Dewi Anjani juga terdapat dalam manuskrip yang berjudul Doyaneda. Pada mas Pada manuskrip itu dikisahkan Dewi Anjani yang memiliki julukan Ratu Mas Prawira mempunyai sepasang burung sakti yang berparuh besi melela dan berkuku dari besi melela juga. Jadi burung ini yang kamu bilang meratakan gunung itu ya, Vin ya?
Iya ta, dalam ceritanya disebutkan bahwa sepasang burung inilah yang mengais-ngais gunung, sehingga gunung tersebut menjadi datar dan menjadi sebuah pulau. Pulau baru itu dinamai Pulau Sasak karena rapat oleh pepohonan. Kalau dipikir-pikir dari ceritamu nih, Vin, dahulu Pulau Lombok itu hanya berupa sebuah gunung ya, sehingga baru menjadi datar dan padat dihuni setelah kejadian ini gitu. Aku pikirin dulu deh ya kalau gitu ta. Eh, tapi setelah aku pikir lagi, mending kamu lanjut aja nih, Vin, ceritanya. Oke. Suatu hari, Dewi Anjani diingatkan oleh Patih Songan akan pesan kakeknya Nabi Adam supaya mengisi pulau baru itu dengan cara mengubah sekelompok jin bangsawan menjadi manusia. Ini merupakan kisah mengenai asal-usul terjadinya manusia di Pulau Lombok. Bagi masyarakat Sasak, terutama generasi lama, menghayati cerita itu seperti cerita tentang leluhurnya mereka yang benar-benar terjadi ya, Vin. Dan karena ini, mereka sangat menghormati Dewi Jin yang bernama Dewi Anjani itu ya. Pada bagian lain, yaitu di bidang ilmu mistik, kuasa gaib Sang Dewi Anjani sering diungkapkan dan menjadi teks sebuah mantra. Nah, ini Vin, aku dapat nih. Menurut sumber yang aku baca, ada hal yang masih sering dilakukan saat ingin mendaki Gunung Rinjani oleh para pemangku tradisional, seperti upacara memohon izin kepada Dewi Anjani. Upacara sebelum melakukan pendakian ini disebut dengan upacara menyembeh. Hal ini diungkapkan oleh pemangku adat gunung di desa Sanaru, Vin. Ada juga upacara lain loh, Tah, yang masih berkaitan dengan keberadaan Dewi Anjani, yaitu upacara kesuburan sehubungan dengan kerja bercocok tanam dan panen. Pada masyarakat lama, hal ini sering dikaitkan dengan berkah Sang Dewi. Tapi Vin, kisah Dewi Anjani ini tuh ternyata lumayan banyak juga ya. Kisah lain yang juga menceritakan tentang Dewi Anjani itu ada yang mengatakan bahwa Sang Dewi merupakan seorang putri raja yang tidak diperbolehkan menikah dengan kekasih pilihannya. Kemudian pada suatu tempat, Sang Dewi Anjani ini pun menghilang. Iya juga ya, Tah. Nah, tempat menghilangnya itu berada di mata air yang bernama Mandala. Dewi Anjani berpindah tempat dari alam nyata ke alam gaib. Kisah ini terdapat pada pamflet yang berjudul Cerita Rinjani. Cerita lain mengenai Dewi Anjani juga dikisahkan oleh Sanori Taufin. Kisah ini menyatakan bahwa kisah Dewi Anjani itu berhubungan dengan penyebaran agama Islam di Pulau Lombok, Vin. Iya tak, kurang lebih sekitar abad ke-16, penyebaran agama Islam dilakukan melalui pantai utara Bayan, dari arah barat sekitar Tanjung. Pembawanya adalah seorang syekh dari Arab Saudi bernama Nurul Rashid, dengan gelar sufinya Gaus Abdur Razak. Nah, kemudian Gaus Abdur Razak ini menetap di Lombok bagian utara di daerah Bayan. Dia mengawini Denda Bulan dan melahirkan seorang anak bernama Zulkarnain yang merupakan cikal bakal Raja Selaparang. Kemudian Gaus Abdur Razak ini menikah dengan Denda Islamiyah dan melahirkan Denda Komariah yang populer dengan sebutan Dewi Anjani, Vin. Saking banyaknya kisahnya ya Tah, ada versi lain yang mengatakan bahwa nama lain Dewi Anjani adalah Dewi Rinjani. Dia adalah anak Raja Datu Tuan dan Dewi Mas yang merupakan raja di Lombok. Ini tuh kisah tentang seorang ratu yang melahirkan anak kembar itu kan, Vin? Iya tak benar. Pada awalnya sang raja dan permaisuri hidup aman dan tentram. Tetapi mereka sering bersedih karena belum dikaruniai anak. Sang raja kemudian memohon izin kepada permaisuri untuk menikah lagi. Terus sang Raja Datu Tuan itu kemudian menikah dengan Sunggar Tutul, putri dari Pati Aur.
Dengan kekuasaan Tuhan, tiba-tiba saja sang Dewi Mas yang mulai tersingkirkan itu pun mengandung keturunan sang raja. Wow, Dikarenakan Sunggar Tutul iri melihat kehamilan Dewi Mas, Sunggar Tutul memfitnah Dewi Mas sehingga sang permaisuri diusir dari istana. ya kasihan banget Dewi Mas, Vin. Dia kan permaisuri pertama, tapi malah dia diusir dari istananya. Iya ta, setelah kejadian itu beruntungnya Dewi Mas bisa tinggal di Gili dan ditemukan oleh seorang nahkoda. Kemudian nahkoda itu membawa Dewi Mas ke Bali. Setelah sampai pada waktunya melahirkan, Dewi Mas akhirnya melahirkan anak kembar laki dan perempuan. Anak laki-laki bernama Raden Nuna Putra Janjak dan anak perempuan bernama Dewi Rinjani. Wah, keren juga ya, Vin. Dewi Mas bisa tinggal sendiri padahal sedang mengandung dan di kandungannya itu anaknya kembar lagi. Namun katanya saat anak kembar ini mulai tumbuh dewasa, mereka bertanya kepada ibunya, siapa ayah mereka? Dewi Mas menyampaikan bahwa ayah mereka adalah Datu Taun, seorang raja di Lombok. Keren banget ta, tapi kasihan juga sih. Kemudian Raden Nuna Putra Janjak berangkat ke Lombok untuk menemui sang ayah. Pada awalnya mereka berperang, tetapi terdengarnya bisikan gaib dari angkasa, sang raja mengetahui bahwa yang diajaknya berperang itu adalah anaknya sendiri. Wah, ini sih Vin, part yang paling aku suka. Mereka itu akhirnya berdamai dan Raja Datu Taun pun menjemput Dewi Mas ke Bali. Raden Nuna Putra Janjak pun kemudian menggantikan ayahnya menjadi raja. Sementara itu, sang ayah dan putrinya Dewi Rinjani menyepi di puncak gunung yang kemudian bersemedi. Kamu itu ya ta, kalau happy ending baru seneng. Tapi masih ada kelanjutannya nih. Di gunung inilah kemudian Dewi Rinjani diangkat oleh para makhluk halus menjadi ratu. Sejak saat itulah gunung tersebut diberi nama Gunung Rinjani. Wah, ternyata nama Rinjani ini diceritakan dari berbagai cerita rakyat ya, Vin, yang kemudian berkembang di masyarakat. Seperti yang sudah kita ceritakan tadi, walau hanya sekilas ya, cerita tentang asal-muasal nama Rinjani ini terdapat dalam manuskrip yang berbentuk babat, yakni babat Lombok dan babat Sakra. Selain itu, juga terdapat di manuskrip Doyaneda, serta ada juga cerita Ramayana. Dari berbagai kisah tersebut membuktikan bahwa nama Rinjani ini memang berhubungan erat dengan berbagai kisah tentang Ratu Jin yang bernama Dewi Anjani atau nama lainnya itu Dewi Rinjani, Vin. Dan masih banyak lagi kisah kesaktian serta kehebatan dari Dewi Rinjani ini, yang pastinya tidak jauh-jauh dari hal mistis. Tetapi Dewi Rinjani ataupun Dewi Anjani tetaplah sosok yang sangat berbudi pekerti luhur dan bisa menjadi contoh untuk pribadi kita semua. Wah, sepertinya cerita kita hari ini tentang legenda Gunung Rinjani sudah cukup panjang ya. Semoga apa yang telah kita bahas bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian ya guys. Eits, cerita kita tidak hanya selesai di sini ya teman-teman. Akan ada banyak lagi kisah misteri, sejarah, dan budaya yang menarik untuk kita ceritakan kepada kalian. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya, kalau kalian menemukan kisah misteri, sejarah, dan budaya menarik yang ingin kita bahas, jangan ragu untuk share ceritanya ya, dan jangan lupa untuk membagikan cerita ini kepada teman-teman kalian. Mungkin cerita kita bisa menjadi pembicaraan menarik atau bahkan sumber inspirasi untuk mereka. Jadi jangan sungkan untuk klik tombol share. Sampai jumpa lagi di cerita kita selanjutnya. Nanti kita cerita lagi.